Jadi info pertama yang bahagia dulu ya. Jadi yang pertama adalah statusnya sebelumnya dicabut, kalian akan login sekarang. Kalian akan dibawa ke link atau ke page untuk daftar prakerja lagi. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi buat teman-teman yang baru join atau baru nonton channel ini membahas banyak hal tentang program kartu prakerja. Jadi buat teman-teman yang nyari channel untuk referensi atau untuk diskusi, mencari solusi, dan input terupdate seputar kartu prakerja, mungkin video ini bisa membantu kalian juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, karena kalian nggak akan rugi sama sekali untuk subscribe. Jadi kalian akan dapat input terupdate seputar kartu prakerja dari channel ini. Dan teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas banyak hal ya tentang hal terbaru yang terjadi baik dari siang hari ini sampai malam hari teman-teman. Jadi tetap stay tune channel ini dan pastikan kalian nonton sampai selesai, jadi kalian dapat info terupdate dan juga utuh informasinya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Jadi info pertama yang bahagia dulu ya. Jadi yang pertama adalah tentang status insentif tahap 2 teman-teman yang sebelumnya tuh masih sedang diproses. Namun sebenarnya insentifnya sudah cair. Dan kebanyakan teman kita seperti itu, insentif tahap 3-nya itu belum terproses sama sekali. Jadi yang tanggal 3 Juli, 4 Juli, sampai tanggal 9 Juli, bahkan ada yang lebih, itu belum terproses. ICS ada yang bilang itu diabaikan, tapi ada yang bilang juga itu ada pengaruhnya teman-teman. Tapi kebanyakan dari yang saya dapat informasinya dari teman-teman, kebanyakan seperti itu, insentif tahap 3-nya belum ada yang terproses. Jadi saya punya pemikiran atau ini sendiri itu adalah ada kaitannya. Jadi dengan sekarang statusnya berubah lagi jadi belum diproses, ini adalah tanda baik teman-teman. Ini berdasarkan juga pengalaman sebelumnya di mana kita gagal banyak statusnya, nanti kembali lagi ke belum diproses dan akan segera cepat berubah jadi sedang diproses dan juga berhasil. Jadi dengan status yang berhasil di tahap 2, kita harapkan insentif tahap 3 kita bisa segera juga terproses dan juga bisa segera cair teman-teman. Jadi teman-teman bersabar ya, terutama buat teman-teman yang sudah berubah statusnya dari yang sedang diproses berubah lagi jadi belum diproses. Semoga inilah tanda baik, dan buat teman-teman yang belum cek, silahkan cek dashboard kalian. Semoga juga status kalian berubah dari sedang diproses menjadi belum diproses, dan besok saya harapkan juga sudah berubah menjadi berhasil teman-teman. Jadi itu yang pertama informasinya. Lalu yang kedua, kita lanjut lagi ke yang ini ya, kartu prakerja kita yang dicabut teman-teman. Jadi sore ini, bahkan malam ini pun berubah lagi dari yang saya bilang sebelumnya tadi siang, dimana banyak teman-teman kita yang bisa lagi akses dashboardnya, walaupun status insentifnya itu gagal semua teman-teman. Gagal yang belum cair ya, jadi misalnya insentif tahap 2, 3, 4 belum terproses, jadi gagal. Namun malam hari ini itu berubah lagi teman-teman. Jadi kalau kalian yang statusnya sebelumnya dicabut, kalian akan login sekarang. Kalian akan dibawa ke link atau ke page untuk daftar prakerja lagi. Jadi kalian akan diminta nomor KTP dan juga tanggal lahir kalian. Dan ketika kalian mengisi itu, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, yaitu data kalian sudah pernah terdaftar. Hubungi CS. Jadi saya bisa ini ya, ambil kesimpulan juga. Jadi buat teman-teman prakerja yang sudah lulus gelombang 1, 2, 3 dan statusnya nanti pun akan benar-benar atau final sudah benar-benar dicabut, itu kalian nggak akan bisa lagi untuk daftar gelombang teman-teman. Karena data kalian sudah tercatat di akun atau servernya prakerja, dan kan sudah tidak bisa lagi untuk daftar gelombang berikutnya. Walaupun saya ketahui banyak juga teman-teman kita yang lulus tapi dia sama sekali belum dapat insentif, karena dia seperti kita tahu ya, banyak yang nggak sadar dia lulus prakerja teman-teman. Jadi dia hanya daftar tapi dia nggak dapat notifikasi apapun. Jadi email nggak dapat, SMS pun juga nggak dapat. Ini benar teman-teman. Contohnya saya pribadi, pengalaman saya untuk akun saya lulus gelombang 1 tapi nggak ada notifikasi sama sekali yang masuk, baik itu SMS ataupun email. Tapi untungnya saya ngecek dashboard saya secara berkala, jadi saya tahu bahwa saya lulus dan saya dapat nomor kartu prakerja waktu itu. Tapi sayangnya banyak teman kita yang nggak ngecek setelah dia daftar, dia hanya menunggu dan nggak ada notifikasi, dia berasumsi dia nggak lulus. Akhirnya dia telat sebulan lebih
jadi belum beli pelatihan. Jadi sekarang pun dia baru tahu, baru ikut pelatihan dan tinggal nunggu insentif cair, tiba-tiba jadi dicabut statusnya, jadi gagal, jadi nggak bisa lagi untuk dapat insentif. Itu sih sebenarnya teman-teman yang sebenarnya agak kecewa juga ya. Bahkan banyak banget teman-teman kita yang nggak ngeluh juga sih, curhat ke saya baik di IG ataupun di komen di YouTube. Sebenarnya mereka gimana ya, kalau emang dari awal sudah nggak lulus, kenapa nggak langsung setelah sebulan mereka nggak ambil pelatihan langsung dibuat dia nggak lulus, atau dibuat dia langsung gagal. Jadi mereka nggak dapat kayak PHP ya, jadi setelah cek oh lulus ya, dapat saldo ya, jadi mereka beli pelatihan, mereka belajar dengan serius, dan ternyata sekarang dicabut teman-teman. Jadi itu juga yang teman-teman banyak banget yang kecewa ya jadi sama program ini. Kenapa nggak firm atau tegas di awal aja, jadi kenapa baru sekarang setelah udah, bahkan banyak yang udah tinggal nunggu tahap 3 insentifnya, tahap 4 terputus untuk atau tercabut untuk kartu prakerja ya teman-teman. Tapi dari teman-teman yang dicabut itu juga masih ada beberapa yang bisa login, tapi ketika dia beli pelatihan dia nggak bisa teman-teman. Jadi anggap dah kayak akunnya udah nggak aktif ya, bisa diakses tapi udah nggak bisa untuk melakukan transaksi sama sekali. Jadi sama kayak dengan dana non aktif sebenarnya, cuman kita tunggu aja apakah akan tetap seperti itu atau nanti bisa akan aktif, atau malah seperti teman kita yang lain yang nggak bisa lagi masuk ke dashboardnya dan malah disuruh untuk mendaftar ulang seperti membuat akun baru prakerja. Dan begitu teman-teman juga ada nih untuk pengguna OVO. Jadi kalau teman-teman yang pakai OVO seperti saya, hari ini ada notifikasi dari OVO di mana kita diinfokan bahwa sebentar lagi insentifmu akan segera cair dari prakerja. Pastikan limit batasmu mencukupi. Jadi buat teman-teman yang dapat notifikasi ini bisa kan abaikan ya. Ini kayak seperti iklan sih menurut saya. Jadi kayak suatu informasi kalau insentifnya nanti misalnya sudah cair, pastikan limit kalian masih cukup. Tapi kita yang premier saya tahu itu limitnya sampai 20 juta. Jadi kita seharusnya sih nggak jadi masalah, kecuali ada yang emang high ya, yang punya uang banyak ditaruh di OVO-nya sampai 20 juta. Dan kalian masuk insentif 500.000 itu nggak akan bisa karena kotanya sudah penuh atau limitnya sudah penuh. Jadi itu bisa kalian abaikan, jangan terlalu dipikirin. Dan itu juga misalnya nggak berkaitan banget sama jadwal kita cair. Jadi itu kayak sistem random ya. Tapi mereka tahu kalau akun kita itu sudah tersambung sama prakerja. Jadi mereka masukin atau menginfokan hal tersebut kepada kita teman-teman. Lalu berikutnya juga teman-teman kita yang statusnya gagal semua. Jadi ada juga case yang agak beda, dimana dia nggak ada notifikasi untuk dicabut kemarin, dan juga hari ini masih bisa login. Tapi statusnya mereka tiba-tiba gagal semua teman-teman. Jadi insentif 2, 3, 4 itu gagal. Dan mereka juga nggak bisa beli pelatihan. Jadi kita tunggu aja gimana sih mekanisme nanti dari prakerja. Kita tunggu besok dari Senin saat mereka ngantor, apakah ada informasi terbaru dari mereka teman-teman. Jadi sebenarnya inti dari permasalahan sekarang adalah banyak teman kita yang kecewa berat sama prakerja ini. Karena nggak ada informasi sebelumnya, nggak ada babi bu langsung tek main dicabut gitu aja. Bahkan banyak juga yang ngeluh itu mereka belum save sertifikat mereka. Mereka belum sempat capture atau mungkin foto nomor kartu kerja mereka, tiba-tiba sekarang udah langsung hilang gitu teman-teman. Memang sih kalau dari sisi prakerja ya, kita bisa lihat kita juga ada kesalahan di sini sebagai peserta. Karena kita mengabaikan untuk aturan yang kita dilarang untuk mendiamkan atau tidak menggunakan saldo 30 hari setelah saldo itu masuk ke rekening kita. Tapi siapa yang tahu teman-teman, itu nggak harusnya tuh hal yang benar-benar krusial banget, yang harusnya digaungkan dan diinfokan benar-benar di awal. Jadi inilah pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan sebagai pemilik kartu prakerja. Ternyata nggak ada teman-teman. Jadi nggak terlalu ini infonya. Dan seperti yang teman-teman tahu kan, bahwa awal-awal pun juga banyak masalah. Jadi kayak teman kita itu kenapa dia bisa belum beli selama sebulan, itu karena e-wallet mereka itu nggak terupgrade ke premium. Jadi mereka nggak bisa beli pelatihan, ini nggak bisa masuk. Dan ketika kita sudah terdaftar, kita mau upgrade, ternyata banyak juga yang mau upgrade. Akhirnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berhasil di-upgrade. Bahkan banyak yang gagal juga teman-teman kita. Itu satu. Lalu yang kedua juga notifikasi yang saya bilang tadi itu hampir ada yang nggak dapat, seperti saya contohnya. Jadi kita nggak tahu kita dapat atau nggak. Berikutnya juga soal nomor handphone. Banyak yang nomor handphonenya juga ada problem ya, jadi nggak bisa masukin kode OTP ketika membeli pelatihan, akhirnya tertunda. Dan juga banyak juga teman-teman kita yang rekeningnya itu di awal tuh banyak yang pakai nama orang tua, yang pakai keluarganya atau kakaknya, sehingga
nggak matching sama data prakerja, akhirnya terhambat juga untuk pembelian pelatihannya teman-teman. Jadi banyak faktor juga yang kita bisa lihat, sepenuhnya nggak salah prakerja, dan juga sepenuhnya nggak salah dari peserta prakerja sendiri teman-teman. Jadi itulah keluh kesah teman-teman yang disampaikan ke saya, sampaikan dalam video ini. Buat teman-teman, sorry kalau saya agak baper sedikit, karena saya juga ngerasa kesini teman-teman. Walau memang saya masih diberikan ini ya, jadi masih lancar lah bekerja saya, tapi saya merasakan apa yang merasakan. Jadi kita merasa sangat dikecewakan tanpa ada kejelasan sama sekali teman-teman. Bahkan di IG prakerja pun saya cek belum ada yang bertanya soal status dicabut, belum ada atau sudah dihapus. Jadi contohnya saya pun juga beberapa kali sempat ini ya, nanya ke adminnya IG dan agak kritis, biasanya dihapus, jadi nggak ada balasan, tiba-tiba hilang gitu aja. Saya nggak ngerti kenapa, tapi mungkin itu menghindari agar tidak terjadi jawaban yang salah ya, tapi seharusnya nggak gitu juga sih untuk adminnya. Jadi saya nggak ngerti kenapa itu nggak jadi berita heboh, atau seenggaknya dari prakerja ada konferensi pers, jadi menjelaskan kita akan melakukan pencabutan mulai minggu depan bagi teman-teman yang insentifnya, bagi yang terlambat beli pelatihan atau bagaimana, atau ada informasi lah setidaknya di story-nya Instagram segala macam. Tapi ini nggak ada sama sekali teman-teman. Ada yang berpikir malah, mungkinkah kita cuma sebagian kecil, mungkin butiran debunya dari prakerja mungkin hanya 1-2%, sehingga itu nggak diekspos. Tapi dari saya ketahui itu lumayan banyak loh teman-teman. Ada sekitar mungkin 50 orang lebih yang komen di YouTube saya untuk hal tersebut. Ini baru di YouTube saya loh, belum yang lain. Saya kira akan lebih banyak juga teman-teman kita yang sama dicabut, tapi entah kenapa nggak jadi kayak big deal buat mereka, sehingga mereka nggak update sama sekali. Saya akan tunggu sampai besok teman-teman, apakah prakerja ada respon atau tidak. Dan saya pun juga berharap semoga besok saya bisa hubungi prakerja, dan mungkin besok saya akan malam baru bisa upload teman-teman, karena paginya saya ada kerja part time, jadi saya kesibukan. Jadi mungkin besok malam saya baru akan update tentang prakerja ini. Teman-teman sabar dan menunggu di channel YouTube ini. Dan sekali lagi teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe setelah ini, karena akan banyak masih terupdate seputar kartu prakerja, dan juga diskusi dan juga solusi seputar kartu prakerja. Jadi buat teman-teman please ya silahkan. Dan buat teman-teman yang mau berkomentar atau mungkin benar apa yang saya katakan atau ada yang mau diralat, silahkan komen di bawah. Saya akan sangat welcome banget, karena inilah channel buat diskusi ya. Jadi informasi yang terbaru bisa juga kita bahas di sini. Terus teman-teman, tanpa info dari teman-teman, channel ini bukan apa-apa. Karena saya sendiri pun nggak bisa dapat info dari banyak teman-teman kalau nggak teman sendiri yang menginfokan ke saya, baik dari IG ataupun dari YouTube channel saya ini. Jadi terima kasih buat teman-teman sudah support channel ini dan nonton sampai menit ini. Semoga videonya bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan mohon maaf kalau saya ada salah kata, dan kita sampai jumpa lagi di next video untuk info terupdate dari CS Prakerja. Semoga besok saya bisa terhubung dengan CS Prakerja. Jadi sampai jumpa teman-teman.